Halo, perkenalkan nama saya Sabrina Laurencia Kasidi dari Program Studi Kewirausahaan dari Universitas Bina Nusantara Malang. Jadi di sini saya akan menceritakan esai saya yang berjudul How Green Marketing Affect Business Plan. Green marketing telah mengalami pertumbuhan yang signifikan akhir-akhir ini karena bisnis dan konsumen semakin fokus pada keramahan lingkungan. Tren ini didorong oleh kesadaran masyarakat yang lebih besar akan perubahan iklim dan kebutuhan akan pola konsumsi yang berkelanjutan. Apa sih green marketing itu? Green marketing adalah strategi yang saat ini telah dipraktikkan oleh banyak sekali pengusaha. Sebagian besar produk mereka terbuat dari bahan yang dapat terurai secara hayati yang berkontribusi dalam mengurangi polusi di lingkungan sehingga menciptakan kesadaran di antara konsumen yang bersedia membayar lebih karena mengetahui bahwa mereka tidak hanya membeli tetapi juga berkontribusi pada perbaikan bumi. Green marketing juga dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan untuk mendorong promosi barang atau jasa yang terutama bertujuan untuk melindungi lingkungan dari kegiatan sosial, politik, dan ekonomi. Banyak sekali perusahaan menerapkan strategi ini dengan menawarkan harga yang wajar dan kompetitif berdasarkan perspektif pelanggan dan kualitas yang diterima. Green Marketplace strategi berfokus pada reverse logistik dan atau ekonomi sirkular. Apa sih pengaruh green marketing terhadap keinginan pembelian konsumen? Hubungan antara pemasaran hijau dan niat beli konsumen menjadi sangat penting di pasar saat ini, karena konsumen mencari produk yang sesuai dengan nilai-nilai keberlanjutan dan keramahan lingkungan. Penelitian telah dilakukan terhadap 394 responden yang mengenal produk ramah lingkungan, khususnya produk The Body Shop di Indonesia. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara faktor pemasaran hijau dengan perilaku pembelian konsumen, yang berarti bahwa masyarakat Indonesia sadar dan cenderung membeli produk ramah lingkungan. Penelitian juga menunjukkan bahwa konsumen bereaksi lebih sedikit secara negatif terhadap kegagalan produk ramah lingkungan dibandingkan produk konvensional yang disebut sebagai efek green guard. Temuan ini menunjukkan bahwa dengan tidak bereaksi negatif terhadap kegagalan produk ramah lingkungan, konsumen percaya bahwa mereka menjadi lebih bersikap prososial karena reaksi negatif mereka dapat membahayakan keberhasilan produk yang sebaliknya menguntungkan lingkungan dan masyarakat. Green marketing telah membuat bisnis menjadi berkelanjutan. Karena seiring berjalannya waktu, green marketing menjadi semakin penting di pasar modern. Hal ini mendorong pergeseran dalam permintaan konsumen dan penawaran produsen yang mengarah pada perubahan dalam kemajuan produk. Akibatnya, konsumen mengalami tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap produk yang mereka beli, sementara bisnis menargetkan konsumen secara lebih efektif sehingga meningkatkan keuntungan dan mendorong pertumbuhan bisnis. Green marketing dapat meningkatkan daya saing pasar dan kualitas merek dengan mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga sumber daya. Pemasaran hijau atau green marketing ini dapat mengubah pola pikir dan tindakan konsumen, mempromosikan masa depan yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Kolaborasi antara bisnis, pemerintah, kelompok nirlaba, dan konsumen sangat penting untuk mencapai keberlanjutan ekologi. Pemasaran hijau ini berfungsi sebagai agen evolusioner, mendorong budaya komitmen lingkungan dan konsumerisme. Hubungan green marketing dengan business plan sangat erat dan saling mempengaruhi dalam konteks perusahaan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan. Dalam business plan, perusahaan perlu mengintegrasikan elemen-elemen green marketing untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin peduli terhadap isu lingkungan. Hal ini tidak hanya membantu dalam membangun citra positif perusahaan, tetapi juga meningkatkan kinerja keuangan dan non-keuangan dengan mengadopsi strategi green marketing seperti pengembangan produk berkelanjutan, penggunaan kemasan ramah lingkungan, dan promosi yang menekankan
manfaat lingkungan, perusahaan dapat menarik perhatian konsumen yang lebih memilih produk hijau. Jadi, green marketing tidak hanya menjadi alat pemasaran, tetapi juga bagian integral dari strategi bisnis yang lebih luas, membantu perusahaan untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Pelajaran yang saya dapatkan setelah menyusun esai bisnis plan ini, saya menjadi mengetahui green marketing merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai bisnis yang berkelanjutan, sehingga dapat diterapkan bagi pengusaha muda di Indonesia dan bisnis plan saya nantinya. Sekian dari saya, terima kasih.